Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi buruk yang disembunyikan di balik senyum palsu masyarakat kita di Indonesia ini. Sampai malam itu datang ketika saya, seorang pemuda biasa dari kampung di Jakarta, terjebak dalam pelukan seorang pria yang ternyata adalah putra seorang tokoh berpengaruh, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Bagaimana bisa satu malam penuh gairah, yang seharusnya rahasia, membuat saya diburu seperti buronan, dengan hati yang hancur dan jiwa yang terbelah. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, tapi hati saya justru kering kerontang. Saya, Ari, seorang desainer grafis lepas yang hidup dari proyek ke proyek, sedang duduk di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Pikiran saya penuh dengan kekhawatiran, tagihan listrik yang menumpuk, ibu di desa yang sakit, dan mimpi-mimpi yang semakin pudar. Kenapa hidup ini begitu kejam, gumam saya dalam hati, sambil menatap layar laptop yang sudah usang. Tapi lalu dia datang seperti badai yang tak terduga. Dia yang kemudian saya ketahui bernama Raden, masuk dengan mantel basah, rambut hitamnya menetes air hujan. Matanya tajam, seperti mata elang yang sedang mengintai mangsa. Dia duduk di meja sebelah, memesan kopi hitam, dan entah bagaimana pandangan kami bertemu. "Halo, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat," katanya dengan suara lembut tapi penuh otoritas. Saya terkejut, di Jakarta orang jarang berbicara dengan orang asing seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menarik saya, seperti magnet yang tak bisa saya tolak. Kami mulai berbincang. Dia bercerita tentang perjalanannya ke berbagai pulau di Indonesia, dari Bali hingga Papua, seolah dia bebas seperti burung. Saya hanya bercerita tentang rutinitas harian yang membosankan. "Kamu punya mimpi, Ari?" tanyanya, dan saya ragu. "Mimpi? Itu barang mewah bagi orang seperti saya." Dia tersenyum, dan senyum itu membuat hati saya berdegup kencang. Malam semakin larut, kai mulai sepi, dan entah bagaimana, kami berakhir di apartemen kecil saya di pinggiran kota. Di sana, di antara tumpukan buku dan desain yang tak selesai, kami berbagi cerita lebih dalam. Raden menyentuh tangan saya, dan sentuhan itu seperti api yang menyala. "Saya tak pernah merasa seperti ini sebelumnya," bisiknya. "Saya tahu ini salah, saya tahu masyarakat kita masih memandang hubungan seperti ini dengan mata curiga, butuh keberanian untuk mengakui perasaan yang selama ini saya pendam." Malam itu, kami saling berbagi kehangatan, tanpa kata-kata berlebih, hanya emosi yang meluap. Tapi pagi harinya, saat saya bangun, dia sudah pergi, meninggalkan catatan, "Ma, ini tak boleh terulang. Rahasiakan ini." Hati saya hancur. Kenapa dia pergi begitu saja, pikir saya, sambil menatap langit-langit kamar yang lembab. Saya mencoba melupakan, tapi bayangannya terus menghantui. Beberapa hari kemudian, telepon berdering. Nomor tak dikenal. "Ari, kamu harus hati-hati. Raden bukan orang biasa." Suara itu asing, tapi penuh ancaman. Siapa dia? Mengapa saya merasa diburu? Pikiran saya berputar-putar, antara rasa cinta yang baru muncul dan ketakutan yang mulai merayap. Saya mulai mencari tahu tentang Raden. Di internet, saya menemukan bahwa dia adalah putra seorang pengusaha kaya raya yang juga terlibat dalam politik di Indonesia. Keluarganya dikenal konservatif dengan ikatan kuat pada tradisi Jawa. Bagaimana bisa saya terlibat dengan orang seperti itu, gumam saya dalam hati. Setiap malam, saya bergulat dengan diri sendiri, apakah ini cinta sejati atau hanya ilusi semalam? Rasa bersalah menyerang karena saya tahu, di negeri ini, cinta seperti kami sering disembunyikan di balik pintu tertutup. Kemudian kejadian aneh mulai terjadi. Ada mobil hitam yang mengikuti saya saat pulang kerja. Telepon malam hari dengan suara berbisik, "Jauhi Raden, atau kamu akan menyesal." Hati saya semakin gelisah. Apa yang telah saya lakukan? Saya mencoba menghubungi Raden, tapi nomornya tak aktif.
Kesepian menyelimuti dan saya mulai mempertanyakan identitas saya sendiri. Di Indonesia, di mana norma sosial begitu ketat, bagaimana saya bisa bertahan dengan perasaan ini? Akhirnya, saya memutuskan untuk pergi ke Bali mencari ketenangan. Di sana, di Pantai Kuta, saya duduk sendirian memandang ombak. Mungkin ini akhir dari segalanya, pikir saya. Tapi tiba-tiba, Raden muncul di depan saya, wajahnya penuh penyesalan. "Ari, maafkan saya. Saya tak bisa menjauh darimu." Hati saya berbunga, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kedatangan Raden di Bali seperti mimpi yang menjadi nyata, tapi juga mimpi buruk yang semakin dalam. Kami duduk di tepi pantai, angin laut menyapu rambut kami, tapi hati saya penuh pertanyaan. "Kenapa kamu pergi begitu saja?" tanya saya, suara saya gemetar. Dia menatap laut, matanya penuh rahasia. "Keluarga saya. Mereka tak akan pernah menerima ini. Ayah saya adalah tokoh penting di Jakarta, dengan pengaruh di pemerintahan. Jika mereka tahu, segalanya bisa hancur." Saya merasa marah bercampur kasihan. "Lalu kenapa kamu mendekati saya?" "Hanya untuk satu malam." Dia memegang tangan saya dan sentuhan itu membuat saya lemah. "Bukan begitu, Ari. Sejak pertama melihatmu, saya merasa bebas. Di dunia saya, semuanya terikat aturan. Kamu adalah napas segar." Kata-katanya menyentuh hati saya, tapi pikiran saya berteriak, "Ini berbahaya. Kamu bisa hancur karena ini." Konflik dalam diri saya semakin kuat, antara cinta yang tumbuh dan realitas masyarakat Indonesia yang masih memandang kami sebagai penyimpangan. Kami menghabiskan hari-hari di Bali dengan hati-hati. Berjalan di sawah Ubud, mengunjungi pura, tapi selalu waspada. "Bagaimana jika seseorang mengenali kamu?" gumam saya. Raden tersenyum pahit. "Saya sudah biasa bersembunyi." Tapi malam itu, saat kami duduk di ila kecil, dia bercerita lebih dalam. Tentang masa kecilnya di istana keluarga di Yogyakarta, di mana ayahnya mendidiknya untuk menjadi pewaris yang sempurna. Saya tak pernah boleh menunjukkan kelemahan, termasuk perasaan saya yang sebenarnya. Hati saya teriris mendengarnya. "Saya juga, Raden. Di kampung saya selalu menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Tapi denganmu, saya merasa utuh." Kami saling pandang dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kedamaian. Tapi kedamaian itu rapuh. Keesokan harinya, saat kami di pasar, saya melihat seseorang memotret kami dari kejauhan. "Siapa itu?" pikir saya, panik. Raden menarik saya pergi, tapi ketakutan sudah menyelimuti. Kembali ke Jakarta, segalanya semakin buruk. Telepon ancaman semakin sering. "Kamu tahu siapa Raden sebenarnya? Jauhi dia atau keluargamu yang akan menderita." Saya memikirkan ibu saya di desa yang tak tahu apa-apa. Kenapa ini harus terjadi padaku? Rasa bersalah menumpuk. Saya mulai ragu apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan. Di malam-malam sendirian, saya bergulat dengan diri sendiri. Mungkin saya harus melepaskannya. Untuk kebaikan kami berdua. Tapi Raden tak mau menyerah. Dia datang ke apartemen saya, membawa bunga melati. "Ari, mari kita hadapi bersama." Kami berpelukan, tapi di hati saya ada bayang-bayang pengkhianatan. Siapa yang memburu kami? Apakah keluarganya? Atau saingan politik? Pikiran saya penuh kecurigaan. Setiap hari, saya merasa seperti buronan, tapi cinta ini membuat saya bertahan. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saya menyusup ke acara keluarga Raden berpura-pura sebagai tamu. Di sana, di rumah megah di Menteng, saya melihat ayah Raden, seorang pria berwibawa dengan sorot mata dingin. Dia pasti tahu, pikir saya. Tapi saat saya hendak pergi, seseorang menyergap saya. "Kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan kami?"
Itu adik Raden, wajahnya penuh amarah. Hati saya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi sekarang? Penangkapan itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Adik Raden yang bernama Bagus menarik saya ke ruang belakang rumah megah itu. Kamu pikir bisa mendekati abang saya begitu saja, bentaknya. Saya gemetar, tapi mencoba tenang. Ini urusan pribadi. Biarkan kami. Tapi Bagus tertawa sinis. Pribadi. Di keluarga kami tak ada yang pribadi. Ayah tahu segalanya tentangmu, Ari. Dari malam itu dikai. Hati saya hancur. Raden. Dia mengkhianati saya. Pikiran itu menusuk seperti pisau. Bagaimana bisa? Tapi Bagus melanjutkan, abang saya lemah. Dia tak bisa melawan ayah. Kamu hanya mainan baginya. Kata-kata itu membuat saya marah. Bukan. Kami saling mencintai. Tapi di dalam keraguan tumbuh. Apakah Raden benar-benar tulus? Atau dia hanya mencari pelarian sementara dari kehidupannya yang sempurna? Saya dibebaskan dengan ancaman jauhi Raden atau kami akan hancurkan hidupmu. Pulang ke apartemen saya menangis sendirian. Kenapa cinta ini begitu menyakitkan? Di Indonesia, di mana tradisi dan agama begitu kuat, kami seperti burung yang dikurung. Saya mencoba menghubungi Raden tapi dia tak menjawab. Kesepian semakin dalam dan saya mulai mempertanyakan segalanya. Mungkin saya memang tak layak untuk cinta seperti ini. Beberapa hari kemudian, Raden muncul di depan pintu saya, wajahnya penuh memar. Ari, makan saya. Ayah memukul saya ketika tahu. Saya memeluknya, tapi hati saya penuh luka. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Dia menangis. Saya takut kehilanganmu. Saat itu kami berbagi cerita lebih dalam. Tentang tekanan keluarganya, tentang rahasia yang dia pendam sejak remaja. Saya pernah mencoba bunuh diri karena ini, katanya, dan hati saya teriris. Konflik dalam diri saya semakin hebat. Aku mencintainya, tapi ini bisa menghancurkan kami. Kami memutuskan untuk bersembunyi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di sana, di antara sawah dan gunung, kami mencoba hidup normal. Tapi bayang-bayang masa lalu terus mengejar. Telepon dari Bagus, kami tahu kalian di mana. Kembalilah atau ibumu yang akan menderita. Saya panik. Ibu. Tidak, jangan libatkan dia. Rasa bersalah menyelimuti. Saya memikirkan ibu yang sendirian di kampung, tak tahu putranya sedang diburu karena cinta terlarang. Apa yang harus kulakukan? Di malam-malam gelap, saya bergulat dengan diri sendiri. Melepaskan Raden berarti kehilangan bagian dari jiwa saya. Tapi bertahan berarti membahayakan orang yang saya cintai. Akhirnya, Tinggi Tro datang. Ayah Raden mengirim orang untuk menangkap kami. Di desa itu, kami dikejar seperti penjahat. Raden melindungi saya, tapi dia terluka. Lari, Ari. Selamatkan diri, teriaknya. Tapi saya tak bisa meninggalkannya. Kami bersembunyi di sebuah gua, hati berdegup kencang. Ini akhirnya, pikir saya sambil memeluknya. Tapi di saat itu, Raden mengaku, saya pernah memberitahu Bagus tentang kita, karena saya butuh dukungan. Tapi dia mengkhianati saya. Pengkhianatan itu seperti pukulan telak. Kenapa, Raden? Kenapa? Pengakuan Raden di gua itu membuat dunia saya runtuh. Bagus. Dia saudaramu sendiri, jerit saya, suara bergema di kegelapan. Raden menangis. Saya salah percaya. Dia iri pada saya, ingin merebut posisi pewaris. Hati saya penuh amarah dan kecewa. Kamu mempertaruhkan nyawa kita karena itu. Tapi di balik amarah, ada kasihan. Raden hancur, tubuhnya lemah karena luka. Kami berhasil lolos dari pengejaran malam itu berkat bantuan penduduk desa yang simpati.
Kembali ke Jakarta, tapi kali ini kami lebih hati-hati. Kita harus akhiri ini, kata saya, tapi hati berkata lain. Raden memohon berikan saya kesempatan untuk memperbaiki. Konflik dalam diri saya semakin dalam, antara memakan dan melindungi diri. Setiap hari, saya mempertanyakan, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Saya mulai mencari bantuan. Bertemu dengan komunitas di Jakarta yang disembunyikan dari mata publik. Di sana, saya bertemu orang-orang seperti saya yang berjuang melawan norma sosial. Kamu tak sendirian, kata seorang teman baru. Itu memberi saya kekuatan. Tapi Raden semakin tertekan. Ayah mengancam akan mencabut segalanya dari saya jika tak menikah dengan wanita pilihan mereka. Hati saya terbelah. Lalu pilih saja itu. Biarkan aku pergi. Tapi dia tak mau. Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu tak mengerti tekanan saya, bentaknya. Dan kamu tak mengerti betapa aku takut kehilanganmu, balas saya. Air mata mengalir dan kami berakhir saling memeluk. Makan aku, Ari. Kata-katanya membuat saya lemah. Tapi di hati luka pengkhianatan masih ada. Kemudian Bagus muncul lagi. Kali ini dia datang sendirian ke apartemen saya. Abang, ayah sakit. Kembalilah. Raden ragu. Ini jebakan, bisik saya. Tapi Raden pergi meninggalkan saya sendirian dengan kekhawatiran. Malam itu saya tak bisa tidur. Apa yang terjadi padanya? Pikiran buruk menyerang, mungkin dia dikurung atau lebih buruk. Esok harinya, berita datang, ayah Raden meninggal karena serangan jantung. Raden menjadi pewaris utama. Tapi di tengah duka, Bagus mengumumkan pernikahan Raden dengan seorang wanita dari keluarga berpengaruh. Hati saya hancur berkeping-keping. Dia mengkhianati saya lagi. Saya menangis sepanjang malam, merasa dunia runtuh. Kenapa Tuhan, kenapa cinta ini begitu kejam? Saya memutuskan untuk konfrontasi. Menyusup ke pemakaman, saya melihat Raden, wajahnya pucat. Ari, bisiknya saat kami bertemu diam-diam, ini bukan keinginan saya. Bagus memaksa. Tapi saya marah. Kamu selalu punya alasan. Kami bertengkar lagi, tapi di akhir, dia berjanji, saya akan lawan ini. Untuk kita. Hati saya bimbang. Apakah saya bisa percaya lagi? Konflik inner semakin kuat antara harapan dan keputusasaan. Pernikahan Raden yang diumumkan seperti pisau yang menusuk hati saya berulang kali. Saya duduk di kamar gelap, memandang oto kami di Bali. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Rasa kehilangan menyelimuti lebih dalam dari sebelumnya. Saya mencoba melupakan, tapi setiap sudut Jakarta mengingatkan pada dia. Mungkin ini takdir kita, gumam saya, tapi hati menolak. Beberapa minggu kemudian, Raden menghubungi saya secara rahasia. Ari, temui saya di taman kota malam ini. Saya ragu, tapi pergi juga. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, dia muncul dengan wajah lelah. Saya batalkan pernikahan itu. Ayah meninggal membuat saya sadar, saya tak mau hidup dalam kebohongan lagi. Hati saya berbunga, tapi juga takut. Bagus. Dia tak akan diam. Benar saja, Bagus marah besar. Dia mengirim ancaman lagi, kali ini lebih kejam, kamu akan hilang dari muka bumi, Ari. Saya ketakutan, tapi Raden melindungi saya. Kita lari ke luar negeri, katanya. Tapi saya menolak. Tidak, kita harus hadapi di sini. Di Indonesia, tanah air kita. Konflik dalam diri saya mencapai puncak, lari atau bertarung. Kami memutuskan untuk membuka rahasia. Raden mengadakan konferensi pers, mengumumkan identitasnya yang sebenarnya. Saya mencintai seorang pria, dan saya bangga. Dunia gempar. Media Indonesia heboh, masyarakat terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menghujat.
Saya menjadi target. Kamu penghancur keluarga, teriak demonstran di depan apartemen saya. Hati saya hancur melihat Raden menderita. Apa yang telah kita lakukan? Tapi dia kuat. Ini untuk kebebasan kita. Malam itu Bagus datang dengan amarah. Kamu hancurkan segalanya, Abang. Mereka bertengkar, dan Bagus mengaku, saya lakukan semua karena iri. Saya juga. Seperti kalian, tapi tak berani. Pengakuan itu mengejutkan. Raden memeluk adiknya. Kita bisa bersama sekarang. Tapi tragedi datang. Saat kami pulang, mobil kami ditabrak oleh orang suruhan saingan bisnis keluarga. Raden terluka parah. Di rumah sakit, saya menunggu di sisinya. Jangan tinggalkan aku, bisik saya, air mata mengalir. Dia memegang tangan saya. Saya mencintaimu, Ari. Selamanya. Hati saya terbelah antara harapan dan keputusasaan. Kenapa harus seperti ini? Dokter bilang Raden koma. Saya duduk di sampingnya berhari-hari, bergulat dengan diri sendiri. Jika dia pergi, apa arti hidupku? Rasa bersalah menumpuk, mungkin jika tak bertemu saya, dia aman. Tapi juga, cinta ini memberi makna. Komunitas LGB datang mendukung, membawa harapan. Kalian inspirasi kami, kata mereka. Itu membuat saya kuat. Hari-hari di rumah sakit seperti neraka yang tak berujung. Saya duduk di samping Raden, memandang wajahnya yang pucat, hati penuh doa. Bangunlah, sayang. Kita belum selesai. Setiap detik, saya mempertanyakan segalanya, pengkhianatan, perjuangan, cinta kami. Apakah semua ini sia-sia? Tapi di dalam, ada cahaya kecil, harapan bahwa kami bisa mengubah sesuatu di Indonesia. Bagus datang, wajahnya penuh penyesalan. Makan saya, Ari. Saya salah. Kami berpeluk, dan untuk pertama kalinya ada kedamaian. Kita keluarga sekarang, katanya. Dukungan dari masyarakat mulai mengalir, petisi online, demonstrasi damai untuk hak LGB. Kalian berani, tulis seseorang. Itu membuat hati saya hangat, meski luka masih dalam. Akhirnya, keajaiban terjadi. Raden bangun dari koma. Ari, bisiknya lemah. Saya menangis bahagia. Kamu kembali. Kami berbagi cerita tentang mimpi kami untuk masa depan. Mari kita bangun dunia yang lebih baik, katanya. Keluar dari rumah sakit, kami dihadapkan pada dunia baru. Media masih heboh, tapi ada perubahan, undang-undang mulai dibahas untuk perlindungan LGB. Kami memutuskan untuk hidup terbuka. Raden meninggalkan bisnis keluarga, memulai yayasan untuk hak asasi manusia. Saya bergabung mendesain kampanye. Ini legacy kita, katanya. Tapi di hati, luka masa lalu masih ada. Setiap malam, saya bergulat dengan trauma, bagaimana jika semuanya berulang. Tapi Raden selalu ada, menyembuhkan dengan cintanya. Tahun-tahun berlalu. Kami tinggal di Bali, membangun rumah kecil. Bagus bergabung menjadi saudara yang sebenarnya. Masyarakat Indonesia perlahan berubah, meski tak sempurna. Kita menang, bisik Raden suatu malam saat kami duduk di pantai. Saya tersenyum. Ya, karena cinta kita. Tapi di akhir, saya sadar, perjuangan tak pernah benar-benar berakhir. Tapi itu membuat kami lebih kuat. Terima kasih atas malam itu, kataku. Dia mencium kening saya. Selamanya. Cinta kami, meski penuh luka, menjadi simbol harapan. Di negeri ini, di mana tradisi bertemu modernitas, kami menemukan tempat kami. Dan itu adalah akhir yang manusiawi, bukan sempurna, tapi nyata.